있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendi Auraheham dari kelompok 5 dengan NIM 67. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan ejaan, diantaranya ada hakikat ejaan, sistem ejaan, fungsi ejaan, sejarah ejaan, dan perbedaan EYD dan EBI. Yang pertama ada hakikat ejaan. Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata, dan bentukan kata penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Yang kedua, sistem ejaan. Yang pertama, ketetapan mengenai morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, kata berimbuhan, dan partikel-partikel. Yang kedua, aturan mengenai cara menuliskan kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Yang ketiga, fungsi ejaan. Menurut Rockmansyah, ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ada sejarah ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik Indonesia berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Nah, yang kelima atau terakhir, perbedaan EYD dan EBI. EYD adalah aturan tata bahasa Indonesia yang ada sejak 1972 hingga 2015. Sedangkan EBI adalah aturan tata bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 sampai sekarang. Nah, adapun beberapa aturan dasar dalam EYD dan EBI. Yang pertama, huruf kapital, yang kedua huruf miring, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penggunaan tanda baca, yang kelima penggunaan tanda hubung, yang keenam kata baku, yang ketujuh tanda titik, yang kedelapan kata depan, dan yang kesembilan imbuhan, dan yang terakhir ke-10 penulisan angka dan bilangan. Contoh dari EYD dan contoh dari EBI. Nah, kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia juga menetapkan aturan tentang pemisahan dan penggabungan kata, seperti penggunaan tanda hubung pada kata yang terdiri dari gabungan beberapa unsur. Contohnya dapat dilihat di sini ya. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang ejaan dari saya, Zendi Auraheham, kelompok 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Oke guys, sebelum saya benar-benar menutup ya, saya mau pantun dulu nih. Tumbuh ubi ke atas menjalar, dilewati seekor tupai. Rajin-rajinlah saat belajar, supaya cita-cita tercapai. Satu lagi ya. Ayah pegang pisau untuk diasah, lalu daging akan dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, supaya dapat manfaat dan faedahnya. Oke, kali ini saya beneran menutup ya guys, soalnya sudah malam. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.